Salam, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya saudara hari ini? Saya percaya hari ini saudara dalam keadaan sukacita, dalam keadaan sehat, karena kita punya Allah yang senantiasa memberikan kepada kita sukacita, kekuatan, dan berkat-berkatnya yang berlimpah. Minggu ini adalah minggu pertama di bulan Mei, dan di bulan Mei ini juga kita umat Tuhan akan bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia terangkat ke surga yang jatuh pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk tunduk kepala, kita berdoa menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Roh Kudus akan senantiasa memenuhi hidup kami, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca pada pagi hari ini akan kami mengerti dengan jelas, sehingga hidup kami hari lepas hari senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan untuk bulan ini, bulan Mei, adalah pergi untuk kembali. Bapak Ibu Saudara bisa membuka Alkitabnya di rumah masing-masing di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ini yang menjadi landasan untuk tema firman Tuhan bulan Mei, yaitu pergi untuk kembali. Karena di dalam ayat yang 11 dikatakan bahwasanya ia yang akan pergi, ia yang pergi akan datang kembali. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengawali tema di bulan Mei ini yang berhubungan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka kebenaran firman Tuhan Minggu 3 Mei 2020 berjudul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus bangkit dari antara orang mati selama 40 hari. Dijelaskan Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa tujuan Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya? Kita akan menemukan jawabannya di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24 di dalam ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-49. Saya tidak akan membacakan semua ayat dari ayat 36 sampai ayat yang ke-49, tetapi saya akan memberikan jawaban apa tujuan Tuhan Yesus setelah
bangkit dari antara orang mati, kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang pertama adalah untuk menghilangkan keraguan-raguannya yang dialami oleh para murid-muridnya. Kita bisa membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Saudara, di dalam ayat 38, Yesus tahu bahwa murid-muridnya saat berjumpa dengan Tuhan Yesus, di mana Yesus bangkit dari orang mati, dari antara orang mati, para murid terkejut bahwa para murid mengatakan, "Itu hantu." Mengapa para murid ragu-ragu? Saya percaya para murid saat itu ragu-ragu oleh karena pada saat Yesus ditangkap, kemudian Yesus dianiaya, Yesus mati, tersalib, Yesus tidak mengadakan perlawanan, Yesus diam saja. Sehingga ketika Yesus bangkit dan kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya, timbullah keraguan-raguan. Benarkah itu Yesus? Benarkah Yesus yang saat itu ditangkap, dianiaya, diam saja, kok saat ini muncul di hadapan kami para murid-muridnya? Ini yang terjadi, saudara. Saudara, demikian pula masih banyak pengikut Kristus, umat-umat Tuhan yang masih ragu-ragu terhadap kebangkitan Yesus. Dia berkata, "Bukankah Yesus yang bangkit sudah mengalahkan maut? Bukankah Yesus yang bangkit memberikan janji kepada kita semua umat pilihannya untuk memiliki hidup damai sejahtera?" Sebab Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Tapi mengapa saat ini hidupku masih menderita? Tapi mengapa saat ini sakit penyakitku belum juga disembuhkan oleh Tuhan? Tapi mengapa saat ini usahaku tidak berhasil? Dan masih banyak lagi perkataan-perkataan yang keluar dari mulut anak-anak Tuhan. Sehingga hal ini akan nampak pada anak-anak Tuhan yang demikian adalah anak-anak Tuhan yang masih ragu-ragu tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, saudara, tujuan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya adalah supaya murid-murid Yesus mengerti firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni kamu harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Lalu ia membuka pikiran mereka dan mengerti kitab suci. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak menjadi jaminan bahwasanya seperti para murid Yesus yang sudah mengikuti Yesus ke sana kemari, tetapi para murid Yesus belum juga mengerti tentang kitab suci, tentang firman Tuhan. Terlebih di dalam kehidupan kita, mengikuti Yesus yang sudah sekian tahun belum tidak menjadi jaminan untuk mengerti akan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masih banyak anak-anak Tuhan yang diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran, oleh tipu muslihat iblis, sehingga rencana keselamatan yang harus diterima oleh anak-anak Tuhan digagalkan oleh rencana-rencana si jahat tersebut. Dengan demikian, anak-anak Tuhan yang mudah diombang-ambingkan ini adalah anak-anak Tuhan yang tidak mengerti firman Allah. Di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-15, demikian firman Tuhan.
Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Memang bagi kita umat Tuhan, mengerti firman Tuhan adalah modal yang sangat utama. Karena dengan mengerti firman Tuhan, kita tidak mudah diombang-ambingkan dan kita akan bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, mengapa ataupun apa tujuan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya? Yang ketiga, supaya murid-murid menjadi saksi. Supaya murid-murid menjadi saksi. Kita akan membaca di dalam Lukas pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-48. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Yesus banyak bercerita tentang dirinya. Disitulah para murid-muridnya mendengarkan. Dan Tuhan Yesus memberikan pesan untuk menjadi saksi. Untuk menjadi saksi berarti untuk menceritakan kepada semua orang bahwa Mesias, bahwa Yesus Kristus memang harus menderita, harus mati, bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan di dalam Kristus ada pengampunan dosa. Itu yang harus saya dan saudara ceritakan kepada semua orang. Itu yang Tuhan berikan, yang Tuhan mandatkan kepada kita untuk menjadi saksi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang kita seringkali di dalam mengikut Tuhan, kita diperhadapkan dengan posisi-posisi yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, sehingga membuat saya dan saudara bimbang dan ragu terhadap Allah kita. Tetapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, mungkin saat ini kita sedang melewati gunung yang tinggi, kita sedang menuruni lembah yang curam, janganlah meragukan kasih Allah. Kemudian yang kedua, saat kita mendengarkan firman Tuhan sore hari ini ataupun pagi hari ini, maka kita akan menjadi umat Tuhan yang bertumbuh dan berbuah. Seperti di dalam Lukas pasal yang ke-24 tadi dikatakan bahwasanya memang kita harus menjadi saksi. Oleh karena itu kita pun harus bertumbuh dan berbuah. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi saksi-saksi Kristus, maka tugas kita adalah menceritakan bahwa Yesus Kristus memang harus mati, harus menderita, harus disalib, kemudian bangkit pada hari yang ketiga, dan Yesus terangkat ke surga, kembali kepada di mana Tuhan Yesus berada untuk menyiapkan tempat bagi kita semuanya. Maka kita akan memperoleh tempat yang sudah Tuhan sediakan di mana Tuhan berada. Mari kita akan tunduk kepala, kita satu hati di dalam doa. Bapa yang mengasihi kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah memberikan kepada kami kekuatan, penghiburan, dan akan memberikan kami pertumbuhan iman untuk kami senantiasa bertumbuh di dalam iman, kasih, dan sukacita di dalam Engkau. Demikian pula Bapa, melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, Engkau menampakkan diri kepada para murid dengan tujuan supaya kami menjadi murid-murid-Mu tidak ragu-ragu lagi, supaya kami menjadi murid-murid-Mu akan senantiasa mengerti akan firman-Mu, supaya kami menjadi murid-murid-Mu, menjadi murid-murid yang bersaksi menceritakan
tentang Yesus yang memang harus mati, menderita, disalib di atas kayu salib untuk menembus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap kami yang mendengarkan, jemaat-Mu saat mendengarkan di rumah dimanapun berada, Tuhan akan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua.